Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Novitasari dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Apa sih ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di luar ataupun di dalam hubungan kerja, yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dirinya sendiri. Tenaga kerja secara sederhana dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja yang terdidik. Orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu, contohnya dokter, notaris, dan pengacara. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pekerjaannya dengan pendidikan non-formal, misalnya kursus dan pelatihan, contohnya saja chef. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Mereka tidak diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan tertentu untuk mencari pekerjaan. Misalnya saja pembantu rumah tangga, buruh angkut, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu penghambat dalam faktor pembangunan di berbagai negara seperti Indonesia. Nah, untuk saat ini sedang maraknya wabah COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia, karena dengan adanya wabah ini, maka para tenaga kerja menjadi sangat resah. COVID-19 atau virus corona sudah sangat menyebar di Indonesia dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama pada ketenagakerjaan. Karena banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan atau di PHK tanpa diberi pesangon. COVID-19 atau virus corona sudah mewabah di Indonesia sejak akhir Desember 2019 dan dampaknya sangat luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Nah, sebanyak 11 daerah di Indonesia yang melakukan PSBB atau menerapkan PSBB, terutamanya daerah DKI Jakarta sebagai kota utamanya. Banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya akibat wabah virus corona ini. Banyak yang di PHK, dirumahkan, dan bekerja sebagian, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat wabah ini, dan mereka tidak bisa menghidupi keluarganya. Banyak di televisi itu atau di berita mengatakan bahwa mereka, para pekerja yang telah di PHK atau dirumahkan itu, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut dari kompas.com, sebanyak 16.699 karyawan di Jakarta Pusat berada dalam status dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Dampaknya memang sangat besar, sangat banyak sekali, hingga ribuan tenaga kerja yang harus di PHK atau dirumahkan. Berdasarkan data yang dihimpun Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Pusat, didapatkan karyawan yang bekerja di sektor formal seperti perusahaan atau korporasi paling banyak menerima kabar dirumahkan atau di PHK dengan jumlah 11.792 orang. Sementara itu, dari sektor informal seperti usaha mikro kecil dan menengah ataupun toko-toko, tercatat sebanyak 4.907 orang terkena dampak sistem dirumahkan atau PHK. Dari kedua jenis status pekerjaan, tenaga kerja yang bekerja di Jakarta Pusat mendapatkan status dirumahkan dibandingkan PHK. Ada sebanyak 13.949 orang harus dirumahkan akibat perusahaannya tempat bekerja tutup dan tidak beroperasi selama COVID-19 menyerang di ibu kota. Sedangkan sebanyak 2.750 orang menjadi korban PHK. Para pekerja yang terkena dampak paling banyak dengan status dirumahkan atau PHK itu pun berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan total 11.393 orang. Saat ini, untuk memfasilitasi korban PHK atau pekerja dirumahkan, pemerintah menyediakan program pelatihan bagi para pekerja itu melalui program Kartu Prakerja.
sebanyak hampir 17.000 orang itu termasuk dalam pendataan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ada sekitar 168.111 orang yang telah lolos dalam program prakerja, dan secara bertahap pemerintah mengirimkan dana sebesar 3,55 juta kepada masing-masing peserta. Selain dana langsung, para peserta program prakerja dapat mengakses pelatihannya yang telah disediakan dari 200 perusahaan dengan 1.500 jenis pelatihan yang terdapat di 8 platform digital, sehingga peserta memiliki hak penuh untuk memilih sesuai dengan minat. Dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar di rumah aja. Sekian dan terima kasih, dan kalian jangan lupa untuk tetap di rumah dan jangan kemana-mana karena himbauan pemerintah seperti itu, kita harus mematuhinya, dan semangat terus dan juga semangat puasanya. Terima kasih.